Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar listrik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur atom. Untuk materi pada video kali ini kita singgung sebentar mengenai struktur atom. Struktur atom terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah nukleus, bagian dari inti atom, dan yang kedua adalah elektron. Nukleus yang terdiri dari proton dan neutron, di mana proton ini adalah bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Elektron adalah bagian dari atom yang bergerak pada orbitnya. Elektron ini bermuatan negatif. Jadi ini kita sebut juga dengan muatan listrik. Muatan listrik kita kenal dengan satuan kolom dan diberi simbol Q atau diberi notasi Q. Nah, jadi dalam konsep dasar listrik kita mengenal istilah yang pertama muatan listrik. Dan nanti ini kita akan singgung pada materi-materi selanjutnya. Ya, jadi muatan listrik ini satuannya kolom dan diberi simbol Q. Kemudian apa kaitannya muatan listrik dengan arus listrik? Kita lihat. Arus listrik merupakan laju aliran elektron bebas melalui suatu bahan dalam arah tertentu. Nah, kemudian muatan listrik tersebut dialirkan melalui suatu rangkaian. Ya, jadi jika pada rangkaian itu terdapat beberapa komponen, ya, kemudian tiap komponen dihubungkan dengan suatu penghantar, dan itu kita sebut dengan rangkaian. Ya, jadi arus listrik ini merupakan laju aliran elektron bebas yang melalui suatu bahan dalam arah tertentu, dan muatan listrik ini dialirkan melalui suatu rangkaian. Nah, kemudian nanti kita akan bersinggungan juga dengan beberapa besaran listrik, ya, yang terkait dengan arus listrik. Ya, besaran listrik yang pertama ini adalah muatan listrik, ya, dengan satuan kolom. Kemudian satuan besaran lain yang terlibat ini adalah waktu. Nah, kaitannya muatan listrik dan waktu, ya, itu berhubungan dengan arus listrik. Jadi arus listrik ini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik. Ini yang kita sebut dengan arus listrik. Nah, jadi arus listrik ini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir per detik atau setiap detik. Contoh, misalkan di sini, ya, sebagai ilustrasi berkaitan dengan arus listrik, ya. Suatu muatan listrik sebesar 35 milikolom. Ya, milikolom itu berarti 1/1000 kolom. Dialirkan ke dua titik dalam suatu rangkaian selama 20 mili detik, ya. Berarti 20/1000 detik. Ya. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, jadi tadi penjelasan di awal sudah kita dapatkan bahwa arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu detik. Nah, jadi berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut?
Ya, kita sudah punya besaran-besarannya sebagai berikut. Muatan listrik yang mengalir sebesar 35 kali 10 pangkat min 3. Kenapa dikalikan 10 pangkat min 3? Karena di sini besarannya adalah 35 mili kolom. Jadi 1/1000 kolom. Nah, dalam perhitungan kita menggunakan satuan kolom. Sehingga 35 dikalikan 10 pangkat min 3. Satuannya menjadi kolom. Kemudian kita juga punya besaran waktu 20 mili detik. Ya. Nah, dalam hal ini kita ubah menjadi detik sehingga 20 kali 10 pangkat min 3 detik. Ya, karena ini 1/1000 detik, ya, milidetik. Nah, berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ya, kita memiliki persamaan ya dari penjelasan sebelumnya bahwa arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik per satuan waktu. Nah, di sini kita sudah memiliki Q dan memiliki T sehingga bisa kita hitung besarnya arus listrik yang mengalir adalah 35 kali 10 pangkat min 3 dibagi 20 kali 10 pangkat min 3. Dan kita peroleh besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 1,75 ampere. Nah, ini ya. Kemudian kita punya contoh yang lain. Suatu muatan listrik sebesar 50 milikolom dialirkan ke 2 titik dalam suatu rangkaian selama 30 detik. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, besarnya arus yang mengalir adalah 1,67 ampere. Nah, silahkan Anda hitung. Ya, tadi sudah dicontohkan untuk menghitung besarnya arus yang mengalir pada suatu rangkaian dengan muatan listrik tertentu selama waktu tertentu. Ya, dengan menggunakan persamaan tadi I sama dengan Q per T. Nah, silahkan dihitung dan hasil akhirnya adalah 1,67 ampere. Kemudian sebagai contoh yang lainnya, ya. Jika suatu arus sebesar 120 mikroampere, ya ini mikroampere, mengalir dalam suatu penghantar selama 15 detik. Tentukan jumlah muatan listrik yang disalurkan. Nah, kita perhatikan di sini 120 mikroampere, ya. Nah, kadang kita menggunakan satuan miliampere. Nah, kalau miliampere itu besarnya 1/1000 ampere. Sedangkan mikroampere itu 1/1000 ampere. Nah, ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan satuan-satuan ini. Nah, tentukan jumlah muatan listrik yang disalurkan. Nah, kalau ini pertanyaannya dibalik. Ya, jadi yang ditanyakan adalah jumlah muatan listrik. Nah, sekarang kita memiliki besaran arus listrik, ya, 120 mikroampere. Nah, sekarang kita ubah pada satuan ampere. Jadi I sama dengan 120 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Dan kita memiliki waktu 15 detik. Ya, karena sudah satuan detik, ini tidak perlu kita ubah. Nah, baik, berapa jumlah muatan listrik yang disalurkan? Ya, jadi dari persamaan di awal tadi kita memiliki I sama dengan Q per T. Nah, sekarang jika kita ingin menghitung Q, maka persamaannya kita ubah menjadi Q sama dengan I kali T kolom. Kita sudah memiliki
I sama dengan 120 kali 10 pangkat min 6 ya, dikalikan 15 detik ya, sehingga kita dapatkan muatan listrik yang mengalir sebesar 1,8 mili kolom ya. Jadi ini jawabannya. Contoh yang lain lagi ya. Nah, jika suatu arus sebesar 200 mikroampere mengalir dalam suatu penghantar selama 25 detik. Tentukan jumlah muatan listrik yang disalurkan. Nah, hasil akhirnya adalah 5 mili kolom. Nah, silakan nanti Anda coba lakukan perhitungan sederhana seperti contoh yang tadi. Ya, dan pastikan bahwa hasilnya adalah 5 mili kolom. Silahkan dikerjakan. Sekarang kita punya contoh yang lain ya. Muatan listrik sebesar 80 kolom. Nah, ini satuannya sekarang kita gunakan kolom. Ya, sebelumnya kita gunakan mili kolom gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan satuan kolom. Muatan listrik sebesar 80 kolom disalurkan oleh arus sebesar 0,5 ampere. Tentukan waktu yang diperlukan arus selama mengalir. Nah, jadi kita cari waktunya sekarang ya. Nah, kita sudah memiliki besaran sebesar 80 kolom. Jadi ini tidak perlu kita konversi lagi karena satuannya sudah kolom. Jadi Q sama dengan 80 kolom dan arusnya dalam satuan ampere, sehingga kita tidak perlu konversi lagi. I sama dengan 0,5 ampere. Nah, kita ubah persamaan kita yang kita cari menjadi waktunya. Ya, sehingga T sama dengan Q dibagi I. Kita sudah memiliki Q sama dengan 80 kolom dan I sama dengan 0,5 ampere. Sehingga T sama dengan 80 dibagi 0,5 ampere. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 160 detik. Jadi arus yang mengalir ini ya waktunya 160 detik. Ya. Jadi dalam 160 detik ya muatan yang bisa disalurkan sebesar 80 kolom ya oleh arus sebesar 0,5 ampere. Nah, dalam bidang listrik ya, kita juga mengenal istilah elektromotif force. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Elektromotif force atau dalam buku-buku sering kita sebut dengan singkatan EMF. Elektromotif force. Apa itu elektromotif force? Ya. Apa itu elektromotif force? Baik, sebelum kita menjelaskan tentang elektromotif force, ya kita perlu mengenal dulu ya beberapa penjelasan awal sebelum kita masuk ke elektromotif force. Nah, penjelasannya adalah gerakan random elektron itu tidak akan menghasilkan arus. Ya, jadi kalau elektron itu bergerak, ya misalkan ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, maka elektron itu tidak menghasilkan arus. Nah, jadi untuk menghasilkan arus, arahnya harus teratur. Jadi elektron mengalir harus dalam arah yang teratur. Ya, untuk menghasilkan elektromotif force. Nah, jadi tidak boleh gerakannya random. Nah, jadi elektromotif force ini adalah gaya gerak dalam suatu rangkaian listrik.
dalam satuan volt. Nah, jadi yang menyebabkan arus mengalir dalam suatu rangkaian listrik ini adalah elektromotif force atau EMF. Nah, dalam satuan volt. Nah, dalam sehari-hari ya, kita mengenal istilah elektromotif force itu sebagai tegangan. Nah, mengapa harus disebut elektromotif force, tidak tegangan ya? Dalam bahasa Indonesia, elektromotif force itu kita sebut juga dengan tegangan, memang ya, dalam satuan volt. Nanti akan kita tahu bedanya istilah elektromotif force dengan tegangan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya sama-sama dengan tegangan. Jadi elektromotif force itu tegangan ya dalam satuan volt. Tapi nanti ada perbedaan yang perlu kita ketahui ya. Nah, kemudian jumlah arus yang akan mengalir dalam suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan besarnya elektromotif force. Ya. Jadi semakin besar elektromotif force-nya, maka arus yang mengalir juga akan semakin besar dan ini berbanding lurus ya. Nah, jadi semakin besar elektromotif force atau semakin besar tegangan yang diberikan dalam suatu rangkaian, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut juga akan semakin besar. Karena jumlah arus yang akan mengalir dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan besarnya elektromotif force. Nah ini ya. Kemudian kita mengenal istilah lain dalam konsep dasar listrik ya. Istilah berikutnya adalah resistansi. Ya. Apa itu resistansi? Ya, kita sering mengenal juga dengan sebutan tahanan. Jadi resistansi ini adalah kemampuan untuk melawan aliran arus dalam suatu rangkaian atau bahan penghantar. Gerakan awal ini disebut dengan tahanan listrik atau resistansi. Jadi suatu penghantar listrik, ya misalkan tembaga, besi atau logam-logam yang lainnya, dia memiliki resistansi masing-masing, ya. Jadi memiliki tahanan masing-masing. Nah, resistansi itu kemampuan dari suatu bahan penghantar listrik tersebut untuk melawan aliran arus dalam suatu rangkaian. Nah, ini ya. Nah, apakah resistansi itu merugikan? Ya, karena kalau kita lihat di sini kemampuan melawan arus, ya. Padahal dalam rangkaian listrik sebisa mungkin ya tahanannya itu kecil sehingga listrik akan mengalir tanpa hambatan. Tetapi memang dalam kondisi tertentu kita memerlukan hambatan listrik atau resistansi, ya. Misalkan untuk membagi tegangan, ya, atau untuk mengatur besarnya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, jadi tetap diperlukan. Meskipun dalam satu kondisi resistansi itu kadang merugikan. Nah, baik, kita lanjutkan. Tahanan listrik atau resistansi diukur dalam satuan ohm. Nah, komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat aliran listrik ini kita sebut dengan resistor. Ya. Nah, jadi sifatnya untuk menahan listrik ya kita sebut dengan resistansi, kemudian komponennya kita sebut dengan resistor. Nah, kemudian istilah lain yang perlu kita ketahui ya, yang berikut ini potential difference atau PD ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, potential difference ini kita sebut juga dengan tegangan. Ya. Nah, di penjelasan awal tadi sudah kita singgung
ya, ada elektromotif force atau EMF, dan itu dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan juga tegangan. Satuannya volt. Kemudian sekarang kita mengenal potential difference, ya, atau PD, ya. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya kita sebut dengan tegangan juga, dengan satuannya volt. Nah, sekarang kita lihat, kita ikuti penjelasannya. Nah, penjelasan awal sebelum masuk ke potential difference, ya, ini ada penjelasan awalnya. Jadi arus yang mengalir pada suatu resistor, ya, akan terjadi potential difference pada kaki-kaki resistor tersebut. Satuan potential difference adalah volt. Nah, jadi satuannya sama dengan elektromotif force. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia ya kita sebut dengan tegangan. Baik elektromotif force maupun potential difference kita sebut dengan tegangan dengan satuan yang sama yaitu volt. Nah, jadi arus yang mengalir pada suatu resistor itu akan menyebabkan terjadinya potential difference pada kaki-kaki resistor tersebut. Akan terjadi potential difference, ya, perbedaan tegangan pada dua titik pada resistor atau pada rangkaian. Nah, nanti kita lihat penjelasan selanjutnya, ya. Nah, jadi sekarang apa bedanya potential difference dengan elektromotif force? Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, sama-sama tegangan dengan satuan yang sama yaitu volt. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya dengan elektromotif force. Nah, elektromotif force ini adalah gaya penggerak yang menyebabkan arus mengalir. Nah, ini yang perlu kita catat, ya. Jadi, meskipun terjemahan dalam bahasa Indonesia, elektromotif force itu adalah tegangan, potential difference juga tegangan, tetapi berbeda, ya. Jadi, kalau elektromotif force ini adalah gaya penggerak yang menyebabkan arus mengalir. Jadi, EMF ini adalah penyebab, ya, yaitu yang menyebabkan arus mengalir. Sedangkan potential difference ini adalah efek yang dihasilkan dari arus yang mengalir pada suatu resistor. Nah, jadi berbeda, ya. Potential difference ini adalah hasil dari suatu arus yang mengalir pada suatu resistor. Nah, arus yang mengalir pada suatu resistor itu disebabkan oleh elektromotif force. Jadi, elektromotif force ini adalah penyebab arus mengalir, ya, dengan satuan volt. Sedangkan potential difference itu adalah efek dari aliran arus yang disebabkan oleh elektromotif force. Nah, mungkin ini penjelasannya kita cerna lebih mudah dengan melihat rangkaian ini, ya. Nah, ini sebuah contoh rangkaian listrik, ya, rangkaian seri. Di sini ada sumber tegangan atau baterai, ya, simbolnya seperti ini. Kemudian pada rangkaian ini ada resistor 1, ada resistor 2, ada saklar. Nah, apabila saklar ini dalam kondisi tertutup, maka akan ada arus sebesar I mengalir pada rangkaian seri ini, ya, dan kembali ke terminal negatif sumber. Nah, baterai ini kita sebut dengan elektromotif force sebagai sumber arus, ya. Jadi yang memiliki
tegangan ini adalah baterai. Nah, ini yang kita sebut dengan electromotive force, sumber tegangan. Sekarang kita lihat potential difference. Nah, ini ya. Pada R1, pada R2. Kalau ada arus mengalir melalui resistor 1 dan resistor 2, kemudian kembali lagi ke baterai, maka jika kita ukur pada resistor ini, pada sisi kiri dan sisi kanan, kita ukur dengan pengukur tegangan atau voltmeter. Maka pada kaki-kaki R1 akan terdapat tegangan sebesar V1. Kemudian jika kita ukur R2 ya pada kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan R2, kita ukur dengan voltmeter, maka akan terbaca tegangan sebesar V2. Nah ini ya. Jadi pada R1 ada tegangan V1 dan pada R2 ada tegangan V2. Pada baterai ada tegangan juga. Nah, jadi apa bedanya tegangan di baterai, tegangan di R1 dan tegangan di R2? Nah, ya. Nah, sama-sama tegangan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tegangan baterai misalkan 12 volt. Ini electromotive force, tegangan. Tapi tegangan pada baterai ini adalah tegangan yang menyebabkan arus mengalir. Aliran arus dari baterai ini menyebabkan terjadinya tegangan di R1 dan tegangan di R2 yang kita sebut dengan V1 dan kita sebut dengan V2. Nah, V1 dan V2 ini kita sebut dengan potential difference atau PD. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ya tegangan. Ya, jadi V1 dalam bahasa Indonesia ya kita sebut dengan tegangan. Ya, V2 juga tegangan. Ya, kemudian di di baterai ini juga tegangan. Tapi bedanya di sini adalah tegangan yang menyebabkan arus mengalir. Tetapi pada R1 di sini timbul tegangan karena adanya arus yang mengalir dari baterai. Nah, ini yang kita sebut dengan potential difference. V1, V2. Nah, jadi dari penjelasan ini, maka kita bisa membedakan bahwa electromotive force, kalau dalam bahasa Indonesia ya tegangan pada baterai, ini adalah tegangan yang menyebabkan arus mengalir. Ya. Sedangkan tegangan di R1 dan R2 adalah tegangan yang timbul akibat adanya arus yang mengalir dari baterai. Nah, jadi di sini tegangan di E kita sebut dengan electromotive force. Sedangkan tegangan di R1 dan di R2 kita sebut dengan potential difference. Baik, jadi kita sudah tahu ya apa yang disebut dengan potential difference dan apa yang dimaksud dengan electromotive force. Nah, baik ya. Sebelum kita lanjutkan materinya ya, ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan arus listrik? Apa hubungannya arus listrik dengan muatan listrik dan satuan waktu detik? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan resistansi? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan electromotive force? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan
potential difference? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa perbedaan antara potential difference dengan electromotive force? Silahkan dijawab. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi sudah kita bahas ini tadi ya. Jadi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita lanjutkan. Ini sudah kita bahas tadi bahwa ini adalah electromotive force sebagai sumber tegangan yang menyebabkan arus I mengalir pada rangkaian R1, R2 dan saklar. Kemudian V2 ini adalah potential difference yang terjadi akibat adanya aliran arus yang berasal dari baterai ya. Nah ini. Kemudian V2 juga adalah tegangan yang muncul akibat adanya arus yang mengalir pada rangkaian ya. Nah, jadi ini kita sebut dengan electromotive force ya. Kemudian V1, V2 ini kita sebut dengan potential difference ya. Nah, jadi dengan penjelasan ini tadi maka Anda sudah bisa membedakan antara electromotive force dengan potential difference. Nah, electromotive force ini adalah sebagai sumber tegangan. Nah, sedangkan V1 dan V2 ini adalah potential difference yang terjadi akibat adanya arus yang mengalir yang berasal dari baterai atau berasal dari electromotive force. Nah, dari rangkaian ini ya, kalau kita lihat bahwa electromotive force ini adalah sebagai sumber tegangan dan ini adalah efek dari adanya arus yang mengalir ya, maka kita memiliki persamaan besarnya tegangan ya pada electromotive force itu sama dengan tegangan yang terjadi pada R1 ditambah tegangan yang terjadi pada R2 ya, sehingga kita memiliki persamaan E sama dengan V1 plus V2. Nah ya. Nah, dalam persamaan ini kita menggunakan dua notasi. Yang pertama E, yang kedua V ya. Sama-sama dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan tegangan, tetapi notasinya berbeda. Satu menggunakan E dan yang lain ini menggunakan V. Nah, tujuannya adalah untuk membedakan bahwa E ini adalah tegangan yang berasal dari sumber ya, dari electromotive force. Sedangkan V ini adalah tegangan yang terjadi akibat adanya arus yang mengalir ya. Nah, makanya kita menggunakan istilah yang berbeda. Yang pertama adalah electromotive force, kita beri simbol E, dan yang kedua adalah potential difference ya, kita beri simbol V ya. Jadi E sama dengan V1 ditambah V2. E adalah tegangan pada sumber, V1 itu adalah tegangan yang timbul akibat adanya arus yang terjadi pada resistor 1, dan V2 ini adalah tegangan yang timbul akibat aliran arus dan tegangan ini yang terjadi pada R2. Nah, jadi kita punya persamaan ini. Jadi apabila nanti kita membaca buku atau yang lainnya, kita mendapatkan ada tegangan itu menggunakan notasi E, ada tegangan yang menggunakan notasi V. Nah, jadi jangan keliru ya. Jadi kita sudah tahu bahwa E ini biasanya tegangan yang kita gunakan tegangan yang berasal dari baterai. Sedangkan V ini adalah tegangan atau istilah tegangan yang digunakan pada suatu beban listrik akibat adanya arus yang mengalir
pada rangkaian tersebut. Nah, kemudian dari beberapa penjelasan tadi ya, ada tegangan ya, kemudian ada tahanan gitu ya, ada arus. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm kita mengenal rumus ya, V sama dengan I kali R. Ada juga yang menuliskan V ini dengan notasi E ya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, E sama dengan V1 plus V2. Jadi tegangan ini ada yang menuliskan dengan E, ada yang dituliskan dengan V. Nah, begitu juga hukum Ohm. Hukum Ohm itu kalau kita baca dari beberapa referensi, sering ada yang menggunakan V sama dengan I kali R, ada yang menggunakan E sama dengan I kali R. Nah, jadi kita tidak usah bingung ya, V ini biasanya digunakan pada satu rangkaian ya, di mana tegangan ini timbul akibat adanya aliran arus. Ya, jadi tidak usah dipermasalahkan ya. Nah, jadi nanti kita lihat konteksnya menggunakan V atau menggunakan E. Nah, itu nanti seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Nah, dari persamaan V sama dengan I kali R ya, kalau kita ambil I ya atau arus, maka I sama dengan V per R. Ya, jadi kita pindahkan I ke ruas kiri ya, sedangkan V pindah ke ruas kanan sehingga kita dapatkan I sama dengan V per R. Atau kita boleh juga menggunakan R sama dengan V dibagi I. Nah, ini hukum dasar listrik, hukum Ohm yang harus kita selalu ingat ya dan kita pahami. Nah, misalkan contoh di sini ya, contoh. Arus sebesar 5,5 miliampere mengalir melalui resistor dengan besarnya tahanan 33 kilo ohm. Ya, kilo berarti kali 1000 ya. Oke. Tentukan potensial difference yang terjadi pada resistor tersebut ya. Jadi yang kita cari adalah tegangannya pada resistor. Jadi sebutannya adalah potential difference ya. Nah, dari soal ini kita memiliki besaran arus 5,5 kali 10 pangkat min 3 karena di sini kita satuannya miliampere. Sedangkan tahanannya sebesar 33 kilo ohm. Jadi 33 kali 10 pangkat 3 ohm ya. Sehingga besarnya tegangan potential difference yang terjadi pada resistor tersebut sebesar 181,5 volt. Nah, ini contoh sederhana ya. Nah, jika potensial difference pada suatu resistor dengan nilai tahanan sebesar 15 ohm adalah 24 volt, berapa arus yang mengalir pada resistor tersebut? Ya, ini contoh yang lain ya. Nah, besarnya arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sebesar 1,6 ampere. Ini hasilnya ya. Silahkan Anda coba hitung dengan persamaan dari hukum Ohm dan pastikan hasilnya adalah 1,6 ampere. Nah, kemudian kita mengenal lagi istilah tahanan dalam atau internal resistor ya dalam suatu rangkaian. Apa itu tahanan dalam? Ya. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi, tahanan dalam dari suatu sumber tegangan, ya, misalnya baterai, ya.
misalnya baterai, ya. Kemudian ada plat, ya, penghubung plat. Ada elektrolit, ya. Ini menghasilkan tahanan, ya, yang kita sebut dengan tahanan dalam. Jadi dalam suatu baterai di dalamnya kan ada plat, ya, ada plat positif, ada plat negatif, kemudian setiap plat positif dihubungkan dengan plat positif lainnya melalui plat penghubung, ya. Kemudian ada cairan elektrolitnya. Nah, masing-masing material yang ada pada baterai, ya, plat, kemudian penghubung plat, larutan elektrolit, ini menghasilkan tahanan. Ya, jadi baterai itu sendiri di dalamnya ada tahanannya. Nah, ini yang kita sebut dengan tahanan dalam atau internal resistance. Nah, dalam beberapa rangkaian listrik, tahanan dalam pada baterai ini diperhitungkan, ya, meskipun kecil, ya. Nah, jadi ya kita perlu mengetahui istilah tahanan dalam. Ini suatu electromotive force, ya, tegangannya 12 volt, ya. Kemudian jika di atas baterai ini ada simbol resistor dengan notasi R kecil, ya, maka ini kita sebut dengan internal resistor. Jadi kalau kita mendapatkan suatu rangkaian listrik dengan simbol ada electromotive force atau baterai seperti ini dan di dekatnya ada simbol tahanan dengan notasi R kecil, maka ini menunjukkan bahwa R ini adalah internal resistor atau tahanan dalam dari baterai. Nah, ini rangkaian berikutnya, ya. Misalkan di sini dilengkapi dengan komponen listrik yang lain. Ya, ini ada R tahanan dalam dari baterai, kemudian dihubungkan dengan resistor lain sebesar 2 ohm. Nah, tegangan yang terjadi, ya, pada R kecil ini, ya, ini nanti kita perhitungkan dengan R ini, ya, tegangan yang terjadi di sini. Nah, pada titik A dan titik B itu ada tegangan sebesar V, ya. Ini ada potensial difference karena kita pasang resistor di sini, maka pada kaki resistor ini terdapat potensial difference pada titik A dan pada titik B. Berapakah potensial difference yang terjadi pada R sebesar 2 ohm ini? Nah, ini bisa kita hitung dengan persamaan V sama dengan E dikurangi I kali R. V atau tegangan yang terjadi pada resistor, potensial difference pada resistor ini sama dengan tegangan baterai dikurangi arus yang mengalir I dikalikan internal resistor. Jadi kalau kita memiliki rangkaian seperti ini, ya, ada baterai, ada internal resistor, kemudian ada resistor yang lain, ya, maka kita bisa menentukan potensial difference pada R ini di titik A dan titik B dengan persamaan V sama dengan E sumber tegangan dikurangi I dikalikan R, ya. Nah, mengapa I kali R di sini, ya? Jadi V dari hukum Ohm tadi kita mempunyai V sama dengan I kali R. Jadi tegangan yang terjadi pada internal resistor ini adalah I dikalikan R dikalikan tahanan ini, ya. Jadi kita dapatkan tegangan. Nah, jadi tegangan yang terjadi pada internal resistor
ditambah tegangan yang terjadi pada R ini itu sama dengan tegangan total pada elektromotif force. Jadi kita paham, jadi V di sini adalah potential difference pada titik A dan titik B. Sedangkan E di sini adalah tegangan yang terjadi pada sumber ya, atau tegangan yang ada pada sumber, dan I kali R ini adalah tegangan pada internal resistor. Jadi total tegangan baterai ya. Jadi tegangan baterai ini sama dengan total tegangan R1 ditambah R ini ya. Jadi harus sama. Ya, jadi kita punya persamaan V sama dengan E dikali I kali R volt. Ya, ini tahanan internal pada suatu sumber tegangan atau baterai. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini ada tahanan sebesar 0,1 ohm dan ini tahanan sebesar 2 ohm. Nah, jadi kalau kita jumlahkan tahanan total rangkaian seri ini sebesar 2,1 ohm. Jadi total tahanan rangkaian ini adalah 2,1 ohm. Nah, berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini? Nah, jadi bisa kita hitung dengan hukum Ohm tadi, ya. E sama dengan I kali R, ya. Jadi kalau kita sudah tahu tegangan ini 12 volt, tahanannya adalah 2,1 ohm, maka kita bisa hitung I sama dengan 12 dibagi R. Kita dapatkan arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 5,71 ampere. Nah, ini jadi arus yang mengalir sebesar 5,71 ampere. Sekarang potensial difference yang terjadi di sini berapa? Ya, tegangan yang terjadi di internal resistor berapa? Ya, kita tinggal hitung saja. Potensial difference pada tahanan internal ini adalah I dikali R. Arusnya tadi sudah kita dapatkan sebesar 5,71 ampere. Sedangkan R-nya ini 0,1 ohm. Jadi 5,71 kali 0,1 ohm sama dengan 0,571 volt. Ya. Jadi tegangan yang terjadi ya atau potensial difference pada internal resistor ini sebesar 0,571 volt. Kalau begitu berapa tegangan yang terjadi di resistor ini? Ya, tentu tegangan yang terjadi di sini adalah 12 dikurangi 5 dikurangi 0,571 volt sesuai dengan persamaan ini ya. Jadi tegangan yang terjadi pada R sebesar 2 ohm ini adalah 12 dikurangi 0,571 ya. Nah, tegangan yang terjadi adalah 11,42 volt pada resistor ini ya. Jadi potensial difference pada resistor yang memiliki nilai 2 ohm ini sebesar 11,42 volt dan potensial difference pada internal resistor sebesar 0,571 volt. Total potensial difference pada internal resistor dan pada resistor ini sama dengan 12 volt, sama dengan tegangan sumber. Tuh, ya. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi yang harus dijawab. Ya, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan internal resistor? Silahkan dijawab. Ya. Mengapa dalam suatu baterai atau sumber tegangan terdapat internal resistor? Silahkan dijawab.
Baik, kita lanjutkan. Misalkan ini, sebuah baterai memiliki elektromotif force sebesar 6 volt. Ya, jadi baterai ini tegangannya 6 volt. Memiliki tahanan dalam sebesar 0,15 ohm. Tentukan potensial difference pada terminal saat mengalirkan arus sebesar A 0,5 ampere, B 2 ampere, dan C 10 ampere. Silahkan dijawab ya. Ini pertanyaan juga ya. Contoh perhitungannya tadi sudah dibahas ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke energi. Energi listrik ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai energi listrik ya, ada penjelasan awal yang perlu kita ketahui. Nah, saat kerja dilakukan, energi dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Nah, ini jadi penjelasan awal ya. Jadi sifat dari suatu sistem untuk dapat melakukan kerja, dan saat kerja dilakukan, energi ini dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Bentuk umum energi yang dipindahkan adalah panas. Ya, salah satu efek arus listrik adalah menghasilkan panas. Nah, jumlah panas yang dihasilkan itu akan berbanding lurus dengan nilai kuadrat arus dan waktu saat arus mengalir. Nah, konstanta proporsional lain pada rangkaian ini adalah R. Ya, jadi sudah kita bahas tadi R, ya, resistansi. Nah, dari pernyataan bahwa jumlah panas yang dihasilkan berbanding lurus dengan nilai kuadrat arus dan waktu saat arus mengalir, dan konstanta proporsional lain pada rangkaian adalah R, maka kita memiliki persamaan ya. W sama dengan I kuadrat RT ya. Nah, ini kita ingat-ingat lagi hukum Ohm ya. Nah, jadi hukum Ohm tadi kita sudah memiliki V sama dengan I kali R ya. I sama dengan V per R. Itu ya. R sama dengan V per I gitu ya. Nah, itu kita ingat kembali ya. Jadi dengan memasukkan hukum Ohm ya ke dalam persamaan W sama dengan I kuadrat RT, dan hukum Ohm kita memiliki I sama dengan V per R ya. Jadi I-nya kita masukkan di sini ya. I sama dengan V per R kita masukkan di sini sehingga kita mendapatkan ya W sama dengan V kuadrat T per R ya. Ya, kenapa R ini hilang? Karena kita memiliki I sama dengan V per R ini dikuadratkan. Jadi di sini menjadi V kuadrat per R kuadrat. Ya, sementara di sini ada R, sehingga persamaannya menjadi W sama dengan V kuadrat T per R. Ya, karena kita memasukkan I sama dengan V per R ke dalam persamaan di sini. Ya, sehingga kita memiliki persamaan energi listrik itu sama dengan VIT. Tegangan pada rangkaian dikalikan arus yang mengalir dikalikan lamanya waktu arus itu mengalir. Ya, jadi energi listrik persamaannya adalah V dikali I dikali T. Ini yang perlu kita ingat-ingat dan perlu kita pahami. Contoh ya. Sebuah arus sebesar 200 mA mengalir melalui suatu resistor dengan nilai sebesar 750 ohm selama 5 menit. Ya.
Jadi arus sebesar 200 miliampere mengalir melalui tahanan sebesar 750 ohm selama 5 menit. Tentukan potensial difference yang terjadi, ya, dan tentukan energi yang disalurkan, besarnya energi yang disalurkan. Baik, kita memiliki besaran-besaran sebagai berikut, ya. I sama dengan 200 miliampere atau sama dengan 0,2 ampere, ya. Kemudian waktunya 5 menit, ya, kali 60. Jadi arus tersebut mengalir selama 300 detik, ya, pada tahanan sebesar 750 ohm, ya. Nah, kita memiliki persamaan dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, volt, ya. Maka kita masukkan I 0,2 dikalikan R 750 sehingga potensial difference yang terjadi pada rangkaian tersebut sebesar 150 volt. Nah, sekarang berapa energi yang disalurkan? Ya, dari persamaan energi yang tadi sudah kita bahas, W sama dengan I kuadrat RT satuannya joule, ya. Kita memiliki I 0,2, ya, kuadrat dikuadratkan, ya. Jadi ini 0,2 dikuadratkan kali 750. Kemudian kali 300. Nah, kemudian kita dapatkan energi yang disalurkan pada rangkaian tersebut sebesar 9.000 joule atau 9 kilojoule, ya. Nah, ini. Nah, jadi ini contoh perhitungan untuk energi listrik. Kemudian dalam dasar listrik juga kita mengenal daya atau power, ya. Nah, laju kerja yang dilakukan, ya, atau kerja yang dilakukan per satuan waktu saat energi disalurkan. Jadi ini kita sebut dengan daya, itu ya, atau power, ya. Jadi daya ini adalah energi yang disalurkan per satuan waktu. Jadi energi dibagi waktu itu sama dengan daya. Jadi kita punya persamaan P sama dengan W per T. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa energi itu sama dengan I kuadrat RT. Sekarang kita substitusikan P sama dengan W per T, ya. Jadi W kita masukkan ke sini sehingga kita memiliki daya atau P sama dengan I kuadrat R. T-nya hilang karena unsur W per T di sini, ya, dimasukkan. Jadi ada unsur T-nya, ya, sehingga persamaannya tinggal P sama dengan I kuadrat R, ya. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan ini, ya. Karena kita bisa memasukkan hukum Ohm, ya, kita memiliki persamaan yang lain P sama dengan V kuadrat per R, ya, atau P sama dengan V dikali I. Nah, ini, ya. Contoh, ya, ini sebuah resistor sebesar 680 ohm, ya. Saat dihubungkan pada suatu rangkaian, energi yang disalurkan, daya yang disalurkan sebesar 85 miliwatt. Tentukan potensial difference yang terjadi, ya. Dan tentukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, ya. Nah, jadi kita punya besaran R sama dengan 680 ohm. Kemudian
dayanya adalah 85 kali 10 pangkat min 3 watt ya. Karena ini satuannya miliwatt, kita ubah menjadi watt dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, dari persamaan P sama dengan V kuadrat per R watt ya. Sehingga kita peroleh persamaan, dari persamaan ini kita ambil V kuadratnya. V kuadrat sama dengan P dikali R ya. Sehingga V sama dengan akar P R volt. Sekarang daya listrik kita masukkan ini. Kemudian resistansi kita masukkan. Ya, sehingga akar 85 kali 10 pangkat min 3 dikali 680 ya, kita dapatkan sama dengan akar 57,8. Sehingga tegangan yang terjadi atau potential difference yang terjadi pada rangkaian tersebut sebesar 7,6 volt. Kemudian arus listrik yang mengalir berapa besarnya ya. Nah, kita memiliki persamaan tadi ya. Ada unsur I-nya ya, bahwa P sama dengan I kuadrat R watt ya. Sehingga kita peroleh I kuadrat sama dengan P per R. Dan kita dapatkan I sama dengan akar P per R ampere. Ya, kita masukkan besaran-besarannya ya. Dalam persamaan ini I sama dengan akar 85 kali 10 pangkat min 3 dibagi tahanannya 680 ohm ya, sehingga kita dapatkan I sama dengan akar 1,25 kali 10 pangkat min 4 ya, sehingga kita peroleh arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 11,18 miliampere ya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan ya dari suatu bahan? Yang pertama adalah panjang penghantar. Semakin panjang, maka tahanan penghantar tersebut akan semakin besar. Kemudian luas penampang ya. Penghantar yang penampangnya semakin kecil, maka tahanannya semakin besar. Dan sebaliknya, penghantar yang semakin besar, tahanannya akan semakin kecil. Kemudian bahan yang digunakan. Ya, jadi bahan yang digunakan itu mempengaruhi besarnya tahanan pada suatu penghantar. Kemudian temperatur. Ya, jadi jika suatu penghantar dikenai temperatur, maka tahanannya bisa berubah. Umumnya logam jika terkena temperatur yang semakin tinggi, maka tahanannya semakin besar. Ya, nah, jadi secara umum ya kita bisa jelaskan di sini bahwa secara eksperimen besarnya resistansi itu berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, ini ya. Nah, jadi berdasarkan eksperimen kita memiliki persamaan ini ya, di mana R itu sama dengan rho ya, dikalikan L dibagi dengan A. Ya, di mana L ini adalah panjang penghantar, kemudian ini luas penampang penghantar, dan rho ini adalah resistivitas material ya dalam satuan ohm meter. Nah, ini persamaan tahanan dari suatu penghantar yang dipengaruhi oleh panjang, luas, dan nilai rho dari penghantar tersebut. Contoh lainnya ya, sebuah kumparan tembaga sepanjang 200 meter dengan penampang penghantar tersebut sebesar 0,8 mm persegi,
Ya, jadi luas penampang penghantar tersebut 0,8 mm persegi, memiliki resistivitas 0,02 mikroohm meter pada temperatur kerja normal. Tentukan tahanan kumparan tersebut. Ya, baik, kita memiliki besaran L sama dengan 200 meter. Kemudian Rho 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Rho sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ya, kemudian luas penampangnya adalah 8 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Ya, kita ubah ke dalam meter persegi. Ya. Dan dari persamaan R sama dengan Rho L per A, maka bisa kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 8 dikalikan panjangnya 200 meter dibagi dengan luas penampang 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Sehingga kita dapatkan tahanan pada kumparan tersebut sebesar 5 ohm. Ini contoh yang lain, ya. Ya, silahkan nanti bisa dipelajari, ya. Sebuah resistor yang terbuat dari gulungan kawat panjangnya 250 meter. Jadi resistor itu ya yang terbuat dari kawat, panjang kawat itu adalah 250 meter. Terbuat dari tembaga yang mempunyai luas penampang dengan diameter 0,5 mm. Kemudian kumparan tersebut memiliki resistivitas 0,018 mikroohm meter. Tentukan nilai resistansinya, ya. Ya, ini perhitungannya, nilai resistansinya kita peroleh sebesar 22,92 ohm. Baik, demikianlah video pembelajaran kita mengenai konsep dasar listrik. Jadi dari penjelasan-penjelasan tadi, ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, silahkan nanti bisa dijawab, ya, agar kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing sejauh mana sudah kita pahami.